Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang kasus yang pernah viral di Malaysia, yaitu kasus Mona Fandey. Nah, kali ini kita ditemani oleh Irfan dan Alisa. Nah, kalian tahu gak sih tentang kasus yang viral banget, yaitu kasus Mona Fandey? Mona Fandey itu setahu gue dia dulunya seorang penyanyi. Terus gak tahu kenapa dia tiba-tiba menjadi dukun, terus dia dihukum mati. Ini gue tahu cerita awalnya nih. Ya. Jadi itu pas 1980-an ada seorang cewek namanya Pasnah binti Ismail atau dikenal sebagai Mona Fandey. Ya. Dia ini dari kecil udah bercita-cita sebagai musisi nih ya kan. Akhirnya dia berjuang bertahun-tahun sampai akhirnya 1987 kesampaian tuh cita-citanya jadi musisi. Dia itu kesampaian akhirnya karena suaranya yang bagus ya kan, merdu. Dia dikenal banyak orang ya kan, sempat terkenal tuh beberapa tahun. Cuman lama kelamaan dia tuh mulai pudar gara-gara banyak artis-artis baru yang lebih bagus daripada dia. Kalau nggak salah Iya. dia sempat nyiptain satu album ya, namanya Apa? eh, Diana 1 ya. Nah iya itu Oh, dia iya. nyitain tuh. Nah pas dia udah mulai pudar tuh ya kan, gara-gara banyak artis yang lebih jago dari dia, Ya. dia tuh mulai pindah profesi jadi dukun atau dia tuh jadi pengobat tradisional spiritual. Pokoknya dia tuh ngobatin batin sama ngeramal masa depan gitu. Nah pas dia jadi dukun nih, atau kenapa banyak klien dia itu yang dapat keinginannya gitu, berhasil naik jabatan lah, Iya. kekayaan. Heran-herannya tuh semua kliennya tuh kelas atas. Jadi sekalinya dibayar langsung banyak gitu. Sampai akhirnya ada seorang dewan pemerintah Malaysia namanya itu Datuk Mazlan. Ismail. Ya. Nah, dia tuh ngekontak si Mona Mona Fandey Fandey. sama suaminya buat ngelakuin suatu ritual agar dia tuh bisa dapat jabatan. Kalau nggak salah dia bareng sama 3 orang sama asistennya ya. Iya itu sama asistennya, namanya itu Hussein. Namanya Hussein, ya. Iya, Hussein. Nah akhirnya pas udah dikontak, dihubungin, mereka tuh buat perjanjian. Dia katanya si Datuk Mazlan ini pengen bayar 200 2 juta 2,5 juta ya, ringgit. 2,5 juta ringgit Malaysia. sama 10 sertifikat tanah tuh ya kan. Ya. Itu kan banyak banget kan ya, Iya. banyak banget. Si Datuk Mazlan ini sama Mona Fandey ini akhirnya sepakat mereka ngumpul di rumahnya Mona Fandey pas malam jam 12. Mereka ngumpul, si Datuk Mazlan ini juga perginya sendiri ya kan. Pergi sendiri masuk ke rumahnya. Si Nona Fandey ini sama suaminya bilang ke Datuk Mazlan kalau misalkan mereka bakal ngelakuin ritual pembersihan. Nah, si Datuk Mazlan ini disuruh buat tiduran di lantai. Habis itu dia tuh harus kayak Nutup matanya. dia nutup mata. Habis itu dikasih bunga di Jadi dahinya. taburin bunga atau ditaruh di- Setahu gua itu dia dikasih selai bunga Iya. di dahinya. Kata si Nona Fandey ini, dia itu harus nunggu wahyu yang bakal datang pas dia lagi tutup mata ini ya kan. Dia tutup mata, dia udah ngelakuin semua yang disuruh Mona Fandey kan. Tiba-tiba yang datang tuh, yang jatuh tuh bukan wahyu tapi kapak. Kepalanya langsung kepenggal. Parah. Jadi dia langsung gitu kepalanya. Iya, langsung kepenggal. Itu sama siapa tuh di penggalan Mona Fandey? Kata beritanya itu Mona Fandey nyuruh asistennya buat ngebunuh pakai kapak. Nah, habis dibunuh pakai kapak, dipotong lagi jadi 18 bagian. Serem banget ya. Udah dipotong jadi 14 bagian tuh, digali di belakang rumahnya itu tanah, habis dimasukin bagian-bagian tubuhnya itu ditaruh di situ semuanya. Habis itu di tanggal 2 Juli 1993 tuh si Datuk Mazlan ini dikabari menghilang kan. Iya, menghilang. Nah tapi kebetulan juga si Nona Fandey sama suaminya sama asistennya tuh lagi pergi ke luar negeri Berfoya-foya. belanja-belanja. Iya, berfoya-foya ya. Kalau saya dengar gua tuh si Mona Fandey ini dia lagi beli mobil Mercy dah. Wah, itu sih gue kurang tahu ya. Tapi Saya kayaknya dengar dia, gua gitu. setelah itu tuh pas dia lagi jalan-jalan kan, polisi ini kayak agak curiga nih ya kan. Soalnya Datuk Mazlan nih sebelum dia menghilang, dia tuh ada narik duit banyak ya kan. Ya. Nah ini polisi udah lumayan curiga nih ya kan. Sampai akhirnya pada tanggal
berapa gitu pokoknya 1993 juga. Tanggal 4. Seingat gue tuh ada pas asistennya ini terlibat kasus narkoba ya kan. Tangkap. Sempat ditangkap, habis itu diinterogasi polisi. Nggak tahu kenapa dia tuh sengaja atau nggak sengaja, gue nggak tahu, dia itu ngebeberin informasi kalau misalkan mereka si polisi ini harus ngecek properti milik si Mona Fandey ini ya kan. Polisi ini akhirnya setuju kan, siapa tahu mungkin ada narkoba lain yang disembunyiin kan. Mereka nyari-nyari, ternyata yang ketemu itu tubuhnya si Datuk Mazlan. Udah ketemu nih ya kan, udah langsung dijadiin tersangka utama tuh ya kan, tersangka utama, sampai akhirnya tahun 1994 gitu mulai diproses di sidang hukum ya kan. Iya. Pas diproses di sidang hukum ini nih ada dua alibi, dua alasan. Si asistennya ini bilang kalau misalkan si Datuk Mazlan ini dibunuh sama Mona Fandey sama suaminya, dia ini cuma sebagai saksi doang, yang ngeliatin doang tuh gitu. Sementara si suaminya Mona Fandey, dia tuh bilangnya kalau misalkan yang ngebunuh itu si asistennya. Yang menggal. Asistennya tuh kadang-kadang tiba-tiba dia bilang bawa kapak, lari, abis itu ngepenggal aja gitu. Oh jadi dia bertiga tuh saling menyalahkan. Berdua doang. Oh Mona Fandey diam aja. Mona Fandey itu cuma diem doang. Dia tuh cuma kayak apa sih, nggak peduli pokoknya. Dia proses selama 2 tahun tuh, 2 tahun kan lama banget kan ya, 2 tahun sampai akhirnya mereka tuh dikasih hukuman mati ya, hukuman mati. Cuman pas lagi proses, lagi sidangnya itu ya kan, si Mona Fandey cuma senyum-senyum doang, kayak seakan-akan dia nggak bersalah gitu. Ya, di depan wartawan juga dia senyum-senyum. Iya. Serem banget gitu. Dia senyum-senyum, bahkan dia masih sempet-sempetnya bisa kayak ngobrol biasa, terus kayak pokoknya kayak Santai, biasa santai, santai. Iya, Udah padahal ngerasa dia, bersalah gitu. iya, padahal dia tuh terlibat kasus pembunuhan gitu loh. Akhirnya pas di tahun 1994 mereka bertiga tuh, si Mona Fandey, suaminya sama asistennya, mereka dihukum mati, digantung. Pas sebelum digantung, si Mona Fandey ini ngasih kata-kata terakhir. Katanya dia itu nggak bakal pernah mati, hidup, jiwanya itu bakal terus bergentayangan di dunia ini. Ya, walaupun dia mati, jiwanya terus masih ada. Nah, pas itu si istrinya Datuk Mazlan, dia tuh kayak merasa seneng soalnya akhirnya apa sih namanya, orang yang bikin suaminya udah nggak ada di dunia ini tuh udah hilang. Kayak gitu setahu kasusnya. Ngeri itu ya, sampai ngebunuh orang 18 bagian. Iya, tapi bisa-bisanya emang merasa bersalah gitu. Iya. 2007 dia membuat suatu film yang serupa dengan kasus Mona Fandey. Berarti emang gede banget ya kasusnya sampai Iya. bikin film gitu. Sampai jadi film. Gila. Kasus yang sangat mantap. Serem. Sekian pembahasan tentang kasus Mona Fandey yang dijadikan sebagai film. Nah, berarti itu kasus yang sangat seram. Nah, sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Ya like ya. Nah, Terima kasih. Iya. Dadah. Dadah. Dah.